Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Advention Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai struktur pengolahan sistem operasi Microsoft Windows. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, struktur pengolahan sistem operasi Microsoft Windows. Pada materi ini kita akan menjelahi pengertian sistem operasi Microsoft Windows, melihat struktur dan komponen-komponennya, serta mempelajari peran kernel dalam pengolahan sistem operasi Windows. Oke, di sini saya merangkum ada 7 topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ada pengertian sistem operasi Microsoft Windows, struktur dan komponen sistem operasi, kernel dan tugasnya dalam sistem operasi Windows, manajemen proses dalam sistem operasi Windows, manajemen memori pada sistem operasi Windows, manajemen file dalam sistem operasi Windows, dan manajemen input-output dalam sistem operasi Windows. Nah, pengertian sistem operasi Microsoft Windows. Definisi. Sistem operasi Microsoft Windows adalah software yang mengatur dan mengendalikan berbagai sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Fungsionalitas. Windows menghadirkan antarmuka pengguna yang intuitif, kemampuan multitasking yang kuat, dan dukungan untuk berbagai aplikasi dan perangkat lunak. Popularitas. Windows telah menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer di dunia, digunakan oleh jutaan pengguna di berbagai perangkat. Jadi sistem operasi Microsoft Windows ini adalah software yang mengatur berbagai sumber daya yang terdapat pada komputer kita, yaitu contohnya CPU, memori, perangkat keras lainnya. Jadi sistem operasi inilah yang mengatur semua yang ada pada sumber daya komputer kita. Oke, struktur dan komponen sistem operasi. Arsitektur. Sistem operasi Windows terdiri dari kernel, substansi, dan sistem file yang bekerja bersama untuk menjalankan aplikasi dan memproses perintah. Jadi, kernel dan substansi dan sistem file yang bekerja bersama yaitu untuk menjalankan aplikasi dan memproses perintah-perintah yang akan kita berikan kepada komputer kita. Yang kedua ada komponen. Beberapa komponen penting meliputi File Manager, Device Manager, Registry, dan Microsoft Manager Close atau MMC. Yang selanjutnya adalah lapisan. Windows mengadopsi model lapisan dengan setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi khusus dalam sistem operasi. Oke, selanjutnya ada kernel dan tugasnya dalam sistem operasi Windows. Di sini saya merangkum ada 3 bagian, yaitu ada pengertian kernel. Kernel adalah bagian terpenting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol sumber daya dan menjalankan perintah yang dikirimkan. Jadi tugas kernel ini yaitu untuk mengontrol sumber daya pada perangkat kita dan menjalankan perintah yang kita kirimkan. Kedua adalah tugas utama. Kernel mengatur manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, manajemen input-output, dan tugas-tugas kritis lainnya dalam sistem operasi. Jadi tugas kernel ini sangat banyak ya teman-teman. Yang ketiga adalah keandalan dan kinerja. Kernel didesain untuk memberikan kinerja tinggi dan tetap menjaga keandalan sistem operasi melalui perawatan dan penjadwalan yang efisien. Oke, selanjutnya adalah manajemen proses dalam sistem operasi Windows. Penciptaan proses. Windows menggunakan manajemen tugas dan API sistem operasi untuk membuat dan mengendalikan proses yang menjalankan aplikasi atau layanan di sistem. Yang kedua adalah jalur eksekusi. Proses dengan alokasi sumber daya yang cukup ditempatkan dalam antrian penjadwalan kernel untuk dieksekusi di CPU sesuai dengan urutan prioritas dan kebutuhan. Yang ketiga adalah komunikasi dan sinkronisasi. Windows menyediakan mekanisme komunikasi dan sinkronisasi antara proses seperti shared memory, penguncian, dan pipe untuk memfasilitasi kinerja antar proses. Oke, selanjutnya di sini adalah manajemen memori dalam sistem operasi Windows. Yang pertama adalah paging, proses perpindahan data antar memori fisik dan memori virtual untuk mendukung
aplikasi dan mengoptimalkan penggunaan memori. Jadi kegunaan paging ini yaitu untuk memindahkan data-data dan mengoptimalkan penggunaan memori kita. Selanjutnya adalah swapping, penyimpanan sementara bagian memori yang tidak terpakai ke file swap pada disk, mengalokasi sumber daya dan memenuhi kebutuhan memori tertentu. Jadi bagian swapping ini yaitu untuk tempat persinggahan file kita untuk sementara. Yang selanjutnya adalah segmen, metode alokasi memori yang memungkinkan memori dibagi menjadi segmen yang berbeda dan dapat dikontrol secara independen. Oke, selanjutnya adalah manajemen file dan dalam sistem operasi Windows. Struktur pengolahan file. Windows menggunakan hierarki file yang terdiri dari direktori, subdirektori, dan berbagai jenis file untuk mengorganisir dan mengelola data. Selanjutnya adalah operasi file. Penggunaan dapat melakukan operasi file seperti penciptaan, pembacaan, penulisan, penghapusan, dan penggantian pada file menggunakan API Windows atau antarmuka pengguna. Perizinan file. Windows menggunakan sistem perizinan yang memungkinkan mengontrolkan akses pengguna dan kelompok terhadap file dan folder yang ada. Nah, selanjutnya adalah manajemen input dan output dalam sistem operasi Windows. Di sini saya merangkum ada 3 bagian, yaitu adalah pengenalan I atau S. Windows mengelola perangkat keras dan perangkat lunak input-output atau IS yang melibatkan aliran data masuk dan keluar dari komputer. Yang kedua adalah sistem berkas. Input dan output data dari perangkat keras seringkali melibatkan pengguna sistem file dan operasi file menyimpan dan mengakses informasi. Yang ketiga adalah penggunaan peripheral. Windows menyediakan API dan drive perangkat untuk mengelola perangkat peripheral seperti printer, mouse, keyboard, dan monitor. Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa penjelasan tentang struktur pengolahan sistem operasi Microsoft Windows. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa sedikit membantu teman-teman tentang mengenai struktur pengolahan sistem operasi Microsoft Windows. Untuk mengakhiri video kali ini, saya ucapkan terima kasih.